buku Elmes 1 itu chapter 1 ya, di sana adalah rangkaian atau rakitan beberapa part, komponen, sub-assembly, subsystem menjadi sebuah sistem yang berfungsi dan langsung digunakan oleh end user. Nah, end usernya itu ya targetnya yang nggak sekolah pun juga bisa menggunakan. Oke. Jadi dari bab ini Anda akan mempelajari hal-hal seperti ini, saudara. Nah, tentang rem itu apa? Nah, minggu lalu kita belajar tentang clutch, ya hampir sama sebetulnya rem dengan clutch itu ya, ya hampir sama seperti ini ya. Kemudian rumusan-rumusannya juga hampir sama, hanya bentuknya ada perbedaan, saudara ya, ada perbedaan. Kalau clutch itu selalu dia posisi porosnya koaksial atau konsentris, ya, clutch, dan dia on off, sama rem juga on off. Tapi clutch ya kita akan lihat di sini. Rem adalah alat bekerja berdasarkan hambatan gesek nih. Jadi Anda lihat nih. Hambatan gesek buatan, ini koefisien gesek nantinya pasti muncul seperti itu, ya kan? Yang kemudian dikirimkan ke rangkaian gerakan mesin. Nah, Anda perhatikan gerakan mesin ini berarti sistem, saudara. Ya. Siapa yang tadi? Ya, kita lihat. Itu berarti sistem, saudara ya. Untuk memperlambat atau menghentikan gerakan mesin itu rem. Berbeda dengan clutch. Ya, kalau clutch memindahkan daya, transmission, ya torsion transmission, power transmission, itu ya. Kemudian proses pelaksananya rem menyerap energi kinetik dari rangkaian. Nah, rangkaian tadi sudah saya sebutkan yang membentuk sebuah sistem rem yang bekerja atau energi potensial yang diberikan oleh objek yang bergerak atau energi potensial yang diberikan oleh objek yang diturunkan oleh pengungkit atau elevator dan lain-lain. Nah, Anda perhatikan crane itu juga pakai rem ya. Ya, dia pakai rem, crane untuk ngangkat ya, untuk menurunkan benda-benda atau barang-barang atau alat-alat yang berat itu juga menggunakan rem, ya kan? Jadi jangan dikira. Terus lift itu ada remnya, elevator, ya, elevator itu ya, ke eskalator ya, itu ada remnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pengertian rem jangan hanya dibatasi oleh pandangan hanya untuk kendaraan, enggak. Ya. Semua yang bergerak dan akan dihentikan dibutuhkan rem. Ya kan? Energi yang diserap oleh rem dibuang dalam bentuk panas nih Anda lihat, selalu ini ya panas munculnya karena gesekan. Panas dibuang pada udara sekeliling ya, atau menggunakan air yang disirkulasikan. Nah, ini jarang sekali kita ketemu ya, yang disirkulasikan melalui saluran dalam rumah rem. Nah, itu jarang ketemu. Ya itu adanya di mungkin pembangkit, saya juga nggak ngerti ini. Jadi untuk mendinginkan dikasih saluran ya, ya jarang. Kalau bearing ada ya, bearing, karena ya dia bearing itu juga gesekan, saudara. Jadi jangan kaget dalam ini mulai dari konsepnya belt kemarin ya, itu semua kita berbicara tentang gesekan ya, tentu sini gesekan mekanik ya. Atau drum brake ya, dilewatkan drum brake. Nah, gesekan selalu menimbulkan panas ya. Sehingga sehingga panas yang berlebihan dari lapisan rem tidak terjadi ya, itu didinginkan maksudnya ya. Ya, bahan yang biasa dipakai, yang biasa digunakan untuk lapisan rem yaitu kayu, kulit, asbes, dan virudo. Virudo ini sebetulnya komposit, saudara ya. Asbes ini sekarang nggak boleh digunakan, jadi kalau Anda tahu ada rem yang menggunakan asbes, ya sebaiknya jangan dipakai lah, karena asbes
menimbulkan kanker paru ya. Debunya itu ya. Di negara-negara maju sekarang nggak boleh, di Indonesia sebetulnya juga nggak boleh, tapi saya nggak tahu. Memang ini tahan panas asbes ini, tahan panas, tapi ya kembali lagi dia efek sampingnya lebih berbahaya. Oke, kapasitas pengereman tergantung pada faktor berikut. Nah, ini Anda lihat nih. Tekanan unit antar permukaan rem. Nah, ini yang akan kita bahas secara mendalam di sini. Kemudian koefisien gesek, ya kan? Dan kapasitas radiasi panas rem. Nah, yang C ini kita nggak akan bahas, jadi kita yang A dan B saja ya. Jadi ini memang membantu cara berpikir Anda mendesain rem. Nanti kalau Anda ingin mendalami tentang rem sampai ke radiasi panas, ya Anda harus belajar dari buku yang lain. Jadi buku ini hanya membantu untuk kebutuhan membangun cara berpikir, saudara. Nah itulah. Jadi hanya A dan B ini yang akan kita dalami, saudara. Perbedaan fungsi utama antara clutch ya, dan rem. Nah ini Anda perhatikan nih, clutch dan rem ya. Clutch digunakan untuk menjaga rangkaian penggerak dan yang digerakkan bergerak bersama, ini clutch. Jadi clutch itu sebetulnya fungsinya memindahkan dari daya dari penggerak ke yang digerakkan, itu clutch. Maka minggu lalu sudah saya tayang, clutch itu posisinya adalah interface antara engine terhadap gear transmission, gearbox transmission itu. Tapi dia juga bisa fungsi ngerem, juga bisa. Jadi kalau Anda pakai matic mobil ya, itu kalau ditanjakan Anda nggak perlu nginjak rem, saudara. Cukup aja ditahan di situ ya. Itu rem. Tapi kalau rem mekanik memang agak berisiko ya, gesek terus soalnya. Ya, biasanya kalau rem mekanik itu kalau di mobil jarang yang matic ya. Biasanya mobil itu rem maticnya menggunakan fluid. Ya, kita nggak akan bahas itu. Itu kopling fluid ya. Nah kalau Anda lihat kopling clutch tadi, kalau matic cukup ditahan aja, nggak usah nginjak pedal rem, ya kan. Tapi kalau mekanik, clutchnya mekanik ya, pakai plat, gesekan, itu berbahaya sebetulnya. Oke. Nah, sementara rem digunakan untuk menghentikan rangkaian yang bergerak atau untuk mengendalikan kecepatan. Nah, ini Anda perhatikan nih. Nih ya kan. Nah, jadi kembali lagi di atas tadi dikatakan ya, dia bergesekan menimbulkan panas. Nah, saya duga yang kecelakaan di mana itu Garut ya. Waduh, sorry, itu yang bis yang 27 meninggal dunia. Itu di turunan ya, dia menggunakan gigi tinggi ya. Jadi kecepatan tinggi, terus dia mengandalkan rem. Dia beratnya bis itu ditahan oleh rem yang di 4 roda yang kecil-kecil itu, ya kan? Nah akibatnya apa? Panas. Nah, ketika panas itu udah nggak bisa nahan, nggak efektif nahannya, karena permukaan kanvas rem mengeras, ya kan? Jadi permukaan kanvas rem itu mengeras, ya keras dengan keras. Koefisien geseknya rendah, mungkin bisa 0, sehingga nggak nahan. Akibatnya apa? Selip, meluncur lah gitu. Nah itu, jadi mungkin pengemudinya teknik mengendarai mobil itu nggak paham bahwa kalau di turunan itu sebaiknya menggunakan gigi rendah, gigi 1, itu bisa self braking. Ya bisa ngerem sendiri dari koplingnya itu, jadi perlambat gitu. Dia mungkin pakai gigi 4 atau gigi 5, terus pas di turunan hanya mengandalkan rem. Nah itu kesalahannya. Demikian juga kalau mobil itu matic ya, kendaraan itu matic, ya mobil itu juga berbahaya kalau di turunan. Nah, ya makanya di matic itu yang sejauh ini masih ada yang gigi 1, gigi 2. Nah itu tujuannya itu saudara. Itu untuk nanjak sekaligus juga untuk turun.
Nah, supaya dia self braking. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi maka clutch itu juga bisa berfungsi sebagai rem pengendali dalam hal matic tadi. Oke, kembali lagi di sini. Nah, tentang rem ini. Ada beberapa jenis ya rem ini. Ya. Rem blok dan rem sepatu. Nah, ini Anda bisa lihat di kereta itu. Di kereta itu hati-hati ya nengok. Kalau sempat yang bisa kelihatan tuh di stasiun kota itu ya. Kalau Anda lihat itu. Karena peronnya jauh lebih rendah daripada burdes atau lantainya gerbong. Nah itu sehingga kita bisa nengok itu, tapi hati-hati ya. Seperti itu. Nanti Anda lihat di roda kanan kirinya roda itu ada bloknya, itu rem blok gitu. Kemudian rem sabuk. Nah rem sabuk ini jarang sekali kita ketemu sekarang ya. Ya. Dulu masih ada ini saudara rem sabuk ini utamanya ada di pabrik-pabrik lama, pabrik-pabrik tua. Jadi power source-nya, motor listriknya itu satu. Kemudian ditransmisikan ke poros yang panjang. Ya, dari poros itu dipasangi puli. Nah, puli itu menghubungkan ke masing-masing mesin. Itulah di mesinnya itu dipasangi kayak gitu rem seperti itu. Nah, itu rem sabuk ini sekarang jarang pakai itu. Dan rem sabuk dan blok dan internal expanding brake. Nah, internal expanding brake itu ada di kendaraan itu, di motor atau di mobil. Ya, kalau yang depan biasanya dia pakai cakram, yang belakang pakai tromol gitu ya. Kemudian rem cakram, nah ini yang akan kita bahas di kuliah ini. Oke, nah ini jenis-jenis remnya ini. Anda lihat ini internal expanding brake ya. Ya, ini rem blok. Nah, ini yang ada di kereta. Nah, ini yang kita jarang ketemu ya. Ini crane mungkin masih pakai ini ya, saya nggak terlalu memperhatikan ya, crane itu pakai ini mungkin. Kemudian ini cakram. Nah, tapi ini gambarannya cakramnya penuh ya. Ya cakram kan hanya segmen aja saudara ya. Kemudian ini rem konis. Nah, ini juga jarang sekali kita ketemu di teknologi harian kita ya. Nah, mungkin ada di saya nggak tahu pembangkit atau mesin-mesin berat pakai ini mungkin ya. Oke, rem blok atau rem sepatu. Nah, Anda lihat nih, Anda perhatikan nomenklaturnya. Ya. Nih, Anda lihat nih. Tuh Anda perhatikan ya, gaya yang diterapkan pada ujung lengan. Ya, ini pakai lengan nih saudara ya. Ya, gaya normal yang menekan blok rem pada roda, kemudian radius roda rem, ya, 2 theta sudut kontak permukaan blok rem, kemudian U koefisien gesek, ya karena kita bekerja dengan gesekan, FF gaya tangan sial pengereman pada roda, ini gaya gesek nih sebetulnya, ya. Gaya gesek yang arahnya tangan sial, arahnya memutar ke menahan putaran dari cakram rem atau drum rem. Oke. Sudut kontak lebih kecil dari 60. Ini Anda perhatikan nih kata-kata ini. Nah, kecil dari 60 ya. Maka bisa diasumsikan bahwa tekanan normal pada blok dan roda adalah seragam. Nih, asumsi ini. Padahal kalau Anda lihat gambarnya nggak mungkin. Ya. Jadi kalau gambarnya misalnya seperti ini katakanlah drumnya, kemudian ini bloknya, nah gitu ya. Nah ini gayanya, gaya pengereman. Kan ini yang terjadi reaksinya kan titik saudara. Nih, loh gitu. Artinya permukaan ini, ya, permukaan yang ada di samping-samping itu, ya, di sini nih, ini tidak mengalami besaran gaya reaksi yang sama seperti yang di tengah. Itu. Maka judulnya diasumsikan. Gitu.
diasumsikan merata. Nah, supaya pengertian asumsi tadi setidaknya mendekati terpenuhi, maka di situ Anda lihat sudutnya ini, ya sudutnya ini 2 theta lebih kecil dari 60 derajat. Lah kalau lebih besar gimana? Nanti ada catatannya sendiri di belakang ya. Seperti itu. Kalau kecil sekali gimana Pak? Ya itu akhirnya ya mungkin patah malahan ya, blok remnya patah. Ya, jadi ya itulah blok rem, ini blok remnya ini, blok rem. Ya. Anda lihat di kereta itu, ya, rem kereta itu. Oke, berikutnya. Nah, dalam proses pengereman selalu kayak gini nih saudara. Anda lihat, nih, ini FF mu Rn. Rn itu adalah gaya normal nih tadi loh. Nih tadi nih Rn ini. Ini Rn ini. Nah, FF-nya itu kalau ini putarannya ke arah sini, ya, arah sini, tuh gitu, ya, FF-nya itu ke sini, loh gitu, FF, gitu ya, seperti itu. Nah makanya Anda bisa lihat ini Rn, ini Rn, ya, maka ini FF adalah mu Rn, ya kan? Ya, gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Rn itu gaya normal. Dan selalu tegak lurus. Itu ya, karena gaya normal selalu tegak lurus ke permukaan gesekan. Kemudian torsi. Nah, ini Anda lihat nih torsi pengereman nih. Nah, torsi brake. Ya, FF kali R. Nah, FF-nya itu tadi ya, kita masukkan harga mu Rn kali R. Oke. Ini rumusan umum, saudara. Ini rumusan umum. Ya. Rumusan umum. Ini umum. Nah, masalah yang akan muncul adalah bagaimana besaran Rn. Nah, tiap-tiap konstruksi berbeda. Nah, misalnya konstruksi pada kasus 1. Nah, tetapi apapun konstruksinya, bagaimanapun konstruksinya, Anda tetap mengandalkan ini. Nih, nah, sigma momen sama dengan 0. Jadi kalau itu pelajaran di Mektek 1. Ya kalau Anda nggak paham itu ya, tapi saya lulus Pak. Kembali lagi saya ingatkan, lulus dan ngerti itu beda konteks. Ya kan? Minggu lalu saya sudah katakan, lulus itu legal formal ya, ada ijazahnya kan, itu administratif lulus. Tapi ngerti itu konteksnya ada di otak kita gitu. Apakah ngerti mesti lulus? Ya belum tentu. Kalau nggak bayar kan nggak lulus. Maksudnya nggak bayar uang kuliah, nggak ikut kuliah kan nggak lulus. Apakah lulus mesti ngerti? Ya belum tentu, ya kan? Ya kan, bisa aja nyogok, nitip, beli, gitu ya. Jadi Anda jelas pembedaannya ya, apalagi di negeri kita ini. Ya, di negeri kita ini kan kejujuran itu barang mewah. Kejujuran itu barang mewah, saudara. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Nah ini ya, sigma momen O sama dengan 0. Sigma momen di titik O sama dengan 0. Nah, O itu di mana? Nah, nanti kita lihat. Oke, jadi misalnya kasus 1 itu kayak gini. Loh, ini loh. Ini loh O-nya, saudara. Ini loh O-nya. Ya, titik O-nya. Anda lihat kursor saya ya, saudara. Halo, Anda masih monitor saya? Masih, Prof. Ya, masih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi Anda menghargai saya. Masuk dosen ngomong sendiri. Nah ini, O-nya ini ya, bukan di sini ya saudara. Nah seringkali mahasiswa terjebak seolah-olah O-nya ini.
ini adalah dua komponen, sekali lagi dua komponen dalam satu sistem. Dua komponen apa saja? Lah ini komponen drum atau tromol. Ini pasti ada porosnya tuh ya. Nah ini komponen sistem transmisi saudara. Nah ini komponen sistem kendali gitu saudara. Makanya kita sudah bicara komponen ya saudara, kita nggak bicara part lagi. Part atau suku cadang sudah saya yakini Anda ngerti itu ya. Misalnya kita elemen 1 kemarin bicara poros, ya kan? Terus bicara puli, ya kan? Terus bicara tension belt, nah, ada sedikit roda gigi itu di elemen 1. Itu sudah saya anggap selesai saudara, sudah enggak saya yakin Anda ngerti itu. Nah sekarang kita bicara komponen. Komponen itu belum sistem. Lupa kalau sistem nanti kapan? Nah nanti Anda kalau kuliah rekayasa itu ya, perancangan itu baru sistem, itu masuk sistem itu. Ya kan? Itu jadi seperti itu saudara. Jadi kita enggak langsung merancang mesin, waduh kepinteran nanti. Mulailah dari komponen yang kecil-kecil, dari part ya. Part naik ke komponen dan seterusnya. Pokoknya ingatlah buku elemen mesin 1 ya, buku 1 chapter 1 halaman paling belakang di situ. Nah, itu ada penjelasan tentang sistem ya. Nah, ini sekarang udah naik ini. Jadi pada konteks rem ini ada dua sistem, dua komponen. Ya, dua komponen, satu komponen poros dan drumnya ini, dua komponen sistem remnya ini. Nah, Anda harus perhatikan ketika kita bicara rem, engselnya itu ini loh saudara. Ini loh. Ini engsel O-nya itu. Jadi sigma momen di titik O itu ini. Nah, terus gaya-gaya yang bekerja itu mana? Lah ini Anda lihat nih. Ya, nih. Makanya Anda perhatikan di gambar di buku Anda itu. Di buku itu Anda lihat sigma momen titik O adalah Rn kali X. Rn kali X. Ya kan? Unclockwise. Dikurangi P kali L ya ini. P kali L. Lupa FF-nya? Ya FF-nya enggak membentuk momen. Karena apa? Dia nabrak di titik O. Artinya FF ini tidak membentuk lengan momen terhadap engsel. Nah, sehingga ya nggak perlu diuraikan atau dia nol nantinya ya. Ini sama dengan nol gitu ya. Nah, sehingga Rnx sama dengan P kali L. Nah, Rn sama dengan PL per X. Nah, ini problemnya itu ada di sini, mencari nilai Rn. Nah, apa yang menjadi problem nilai Rn ini? Yang menjadi problem adalah menguraikan gaya-gaya ini, saudara. Dan lucunya ini adalah pelajaran Mektek 1 gitu. Itu kesetimbangan toh. Ini kesetimbangan. Nih. Kalau Anda dalami sampai Mektek 1, Mektek 2, Anda pasti ingatlah ada sigma momen di titik engsel tertentu, ada sigma Fy, sigma Fx, dan sigma Fz. Nah, itu bicaranya bukan bicara bidang sekarang, bicaranya ruang, ya kan, ruang. Oke, dari situ sehingga rumusan yang di atas tadi kita masukkan ke sini nih, TB sama dengan FF kali R, mu RNR. Nah, ini Anda lihat nih. Nah, karena Rn-nya itu PL per X ya kita masukkan di sini. Nah, inilah TB. Tapi Anda perhatikan, ini hanya berlaku untuk kasus seperti ini, ya kan? Nah, kalau RPM-nya atau arah putaran dirubah gimana Pak? Bisa aja nih, ada putaran sini. Nah, ya tinggal disusun aja di situ. Apakah akan sama atau tidak? Seperti itu. Nah, risikonya ya pastilah arah F-nya beda lah, ya kan? Nih, lu gitu kan? Nah, sorry. Nah, itu FF-nya, ya kan? FF-nya. Nah, nampaknya FF juga tidak mengubah atau tidak membentuk momen, maka hasilnya pasti sama. Ini, ya kan? Itu Anda lihat tuh.
Oke, pada kasus 1 ini ada pertanyaan, silahkan. Betapa mudahnya mendesain kasus kayak gini nih saudara. RPM-nya arah putarannya sarubah, ya kan? Terus sudut kontak gesek sarubah, ya kan? Nah, udah. Atau tebal bloknya saubah. Nah, karena tebal blok ini berubah, posisi FF berubah. Posisi relatif FF terhadap O, terhadap engsel berubah. Ya, kalau dia berubah, rumusan ini pasti berubah. Tetapi yang ini enggak berubah. Sigma momen di titik engsel O itu enggak berubah, tetap. Makanya ini pasti berubah nantinya. Gitu. Karena RN-nya berubah, ini ya berubah. Gitu ya. Seperti itu saudara. Oke, sekarang kita lihat kasus 2. Nah, ini Anda lihat kasus 2. Ya. Nah, seperti ini Anda perhatikan tuh. Nah, nih, di kasus 2 Anda kayak gini. Ini sampel juga saudara. Sekali lagi, jangan tersesat di titik O. Nah, titik O itu ada di sini. Jadi dia bagian dari komponen rem. Bagian dari komponen rem. Bukan bagian dari komponen poros dan drum. Ya, gitu. Nah, Anda lihat di sini, ini membentuk momen FF-nya. Nih, Anda lihat ada jarak A, ya, membentuk momen. Nah, sehingga susunannya beda tadi lo, ini lo. Ini Anda lihat nih, ya kan? Susunannya beda. Nah, konsekuensinya RN-nya kayak gini nih. RN. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau putarannya ini saya ubah, ya, arah putarannya saya ubah, misalnya saya ubah ya, ke arah sana, lo gitu, otomatis FM-nya ke sana, lo gitu. Loh, susunan momennya gimana? Ya berubah. Anda lihat ini, ya kan? Ya. Terhadap A berarti muternya ke sana, berarti persamaannya sama dengan RN plus, nah gitu. Iya kan? Seperti itu. Nah, sehingga di sini juga akan plus. Itu ada di bawah ini, saudara ini. Nih. Ya, jadi itu seperti itu, saudara. Oke. Itu kasus 2. Jadi sekali lagi kunci prinsipnya ada di sigma momen ini, saudara. Nih, makanya kalau Anda nggak paham momen berarti ya Anda belum ngerti mekanika teknik gitu ya. Nih, seperti itu, saudara. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saudara. Ya. Itu ya. Nah, ini yang tadi kalau putarannya saya rubah, saya balik arah putarannya. Ini rumusannya nih, plus kan tadi sudah saya sebutkan. Oke, kasus 3 sekarang. Nah, tadi kalau kasus 2 itu FF-nya ada di bawahnya A, di bawahnya engsel O. Nah, sekarang kasus 3 FF-nya ada di atas engsel O. Nih, Anda lihat nih. Nih, prinsip ini nggak boleh ditinggalkan. Tuh. Nah, silakan ini disusun momennya ya kayak gini nih, saudara. Ini sehingga RN-nya kayak gini, ini RN-nya, ya kan? Ini torsi break-nya. Nah, itu. Jika berarah putarannya dibalik, ya jadi kayak gini nih. Oke, dah itu 3 kasus sistem blok rem, ya, rem blok ya, sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, pada kasus sudut kontak geseknya itu lebih besar dari 60, nah ini maka asumsi yang gesekan yang merata tadi
ya, nggak berlaku di sini. Terus pakai apa kalau nggak berlaku? Nah, kasus demikian dianggap bahwa keausan dalam olahraga yang diterapkan adalah seragam dan torsi pengereman adalah kayak gini, ini sama. Nah, yang beda apa ini loh saudara. Nih, jadi mu-nya harus diekivalensikan nih. Mu-nya. Ini hasilnya selalu lebih besar. Jadi mu, ya, mu aksen itu selalu lebih besar dari mu. Hati-hati. Kenapa saya harus katakan hati-hati? Karena besarnya itu tidak kelihatan. Dia bisa digit ketiga di belakang koma. Perbedaannya itu. Digit ketiga, digit kedua di belakang koma. Oleh karena itu ketika Anda menggunakan kalkulator, ya gunakan digit yang panjang di belakang koma itu. Jangan diringkes di depan. Itu nanti ada contohnya ya. Di belakang ya. Oke. Kemudian, nah ini sekarang ini yang unik saudara, ini teorinya Kurmi ini ya, teorinya Kurmi ini. Kita blok rem tunggal diterapkan terhadap roda rem yang berputar, beban tambahan ditekankan pada bantalan poros karena gaya normal RN. Nah, itu maksudnya gini saudara. Jadi karena ini poros ya, poros, kemudian ini drum rem, ya, kemudian ini remnya, ya, remnya di atas ini, ya, kemudian ini gayanya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini pastilah porosnya mengalami bending. Jadi misalnya ini bearing nih, ya, bearing, gitu ya. Pastilah porosnya mengalami bending sehingga reaksinya kayak gini. Nah, itu ini yang terjadi. Nah, beban tambahan ditekankan pada bantalan poros karena gaya normal RN. Ini akan menghasilkan bending dari poros. Nih. Tetapi jika dua blok diterapkan pada ujung-ujung yang berlawanan dari diameter roda rem, maksudnya kayak gini saudara. Jadi di sebelahnya sini, ya, di sebelahnya sini juga ada blok rem, gitu, yang menekan ke sana, ya kan? Sehingga reaksi yang terjadi juga di sini, loh demikian. Akibatnya apa? 0, gitu. Artinya menurut teori ini, konsep ini, porosnya nggak ngalami bending. Nah, tapi hati-hati. Saya sudah membuktikan ternyata enggak, ya, ternyata enggak. Ya. Tetapi ada yang misalnya RN-nya ini beda, nah ini bisa 0, ya kan. Tetapi kalau RN-nya ini sama, ini enggak bisa 0, tetap mengalami bending. Nah, nanti kita lihat di soal belakang. Sehingga torsi pengeremannya otomatis menjadi lebih besar, saudara. Nih, saudara, nih. Ya kan, ya karena F gesek 1 ditambah F gesek 2, apalagi kalau ada 4, ya, tapi ya jarang, biasanya cuma 2 ini. Nah, ini torsi pengeremannya menjadi lebih besar, seperti itu saudara. Artinya gaya remnya menjadi lebih berat, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini adalah rem blok. Kalau ada pertanyaan silakan saudara.